Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan baik dan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan, apa yang terjadi di hari-hari ini, dunia boleh digoncangkan dengan ketakutan dengan adanya virus corona, tapi kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada virus corona itu. Walaupun Badan Dunia IMF boleh mengatakan bahwa akan terjadi krisis ekonomi global, kita percaya Tuhan Yesus lebih besar daripada krisis global itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu takut, sebab apa yang kita takutkan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, demikian juga pasal 42 Ayub mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, mataku sendiri memandang engkau, mataku sendiri mengalami engkau. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami mujizat Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Maka di saat kita tidak berdaya, di saat situasi saat ini, Tuhan mau supaya kita angkat tangan. Di saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Karena di saat kita lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh sebab itu Tuhan itu adalah perlindungan kita yang teguh. Di saat saudara hujan, saudara menggunakan payung, di mana payung itu untuk melindungi saudara dari hujan, sehingga saudara tidak basah. Hujan boleh berlangsung di luar sana, tapi hujan itu tidak mengenai saudara, karena ada payung itu. Demikian juga Tuhan Yesus adalah payung perlindungan kita. Saudara sekalian, di mana di luar sana boleh terjadi goncangan-goncangan, kekacauan, serangan-serangan, virus yang ingin menyerang kita, tapi itu tidak akan menimpa kita, karena ada payung perlindungan Tuhan Yesus, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang menyertai dan melindungi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau mengajak kita membuka dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Judul firman Tuhan, di mana angin ribut diredakan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk meredakan angin ribut. Hanya Tuhan Yesus yang dapat meredakan apa yang terjadi di hari-hari ini, saudara sekalian. Di mana di dalam ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Petang bicara daripada kegelapan sedang melingkupi dunia ini. Petang juga bicara daripada akhir zaman. Di akhir zaman ini Tuhan mengajak kita untuk bertolak ke seberang, bertolak dari cara hidup kita yang lama, bertolak daripada cara hidup dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang merintangi kita. Tuhan mau mengajak kita bertolak dari cara kita hidup mengandalkan kekuatan, mengandalkan uang kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan popularitas kita. Tapi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita bertolak untuk tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan Mesir dunia ini. Tuhan tidak mau kita mengandalkan Babel. Tuhan mau kita bertolak dari Babel, dari keangkuhan, kesombongan dunia ini, menuju Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tahu menara Babel itu mereka bangun, mereka mau membangun sampai menjulang ke langit, di mana mereka ingin memberontak dan melawan Tuhan. Lalu Tuhan kacau balaukan mereka karena mereka ingin mencari nama. Demikian juga dunia ini, mereka merasa bahwa dunia ini bisa maju karena kekuatan manusia. Tuhan tidak mau dinomor duakan, Tuhan mau dinomor satukan. Tuhan mau supaya manusia bertobat dan datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum Yesus datang ke dunia ini, Injil harus dimasukkan di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tuhan tidak hanya menyelamatkan satu bangsa, tapi Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia ini untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara sekalian, di mana Tuhan tidak mengingini kematian orang fasik, tetapi Tuhan mengingini pertobatannya.
Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mau menenggelamkan kita. Perahu bicara pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gerakan Okumene, saudara sekalian, dilambangkan dengan perahu yang sedang berlayar di tengah lautan. Kita sekarang ini sedang berlayar bersama dengan Yesus. Bukan berarti kita berlayar bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, tidak mengalami gelombang dan badai, tidak mengalami masalah. Ada, saudara sekalian. Tetapi disitulah Tuhan melatih kita untuk mendewasakan kita agar kita kuat, saudara sekalian. Tapi bersama Yesus kita dapat melewati badai itu. Karena iblis, saudara sekalian, iblis ada di belakang badai itu. Dia ingin mengobstakel, dia ingin menghambat orang-orang percaya supaya orang percaya itu jatuh dan hancur imannya. Tetapi kita berjalan dengan Yesus sekalian, kita pasti sampai kepada tujuan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ayat yang ke-36, pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara sekalian, murid-muridnya adalah orang-orang yang ahli di dalam kelautan, saudara, tapi mereka takut di saat badai menerpa mereka. Mereka berseru kepada Yesus. Demikian juga kita, saudara sekalian, di saat kita sedang mengalami kesukaran, masalah, persoalan, kita harus datang dan berseru. Dan kita hanya mengandalkan Tuhan, jangan kita mengandalkan kekuatan kegelapan dunia ini sekalian. Kita harus mengandalkan Tuhan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bangun dan Tuhan bertindak. Saudara sekalian, di mana kita melihat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam di tengah badai gelombang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak, bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Demikian juga kita pun sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Saudara sekalian, gunakanlah kuasa yang ada dalam diri kita, karena kuasa di dalam kita ini lebih besar daripada kuasa di dalam dunia ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hanya kita yang tidak menggunakannya. Ayat 39 mengatakan, ia pun bangun mengharlik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Diam, tenanglah. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mendiamkan, menenangkan dunia ini dari berkecamuknya kekacauan di hari-hari ini, sekalian. Hanya Tuhan yang dapat mendiamkan, menenangkan rumah tangga yang goncang di hari ini, anak-anak muda yang goncang, haleluya, maupun Tuhan usaha-usaha yang goncang. Tuhanlah yang sanggup untuk memberi, menenangkan, mendiamkan, untuk menanggulangi semuanya itu sekalian. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Bersama dengan Yesus ada damai sejahtera sekalian, ada keteduhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara sekalian, mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mau kita percaya. Orang takut identik dengan tidak percaya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita bukan hanya percaya, tapi kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Itulah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara sekalian, di mana murid-muridnya sudah cukup lama mengikut Yesus, tapi mereka hanya kenal begitu saja kepada Yesus, tapi mereka tidak mengenal secara dalam. Mereka hanya percaya tapi tidak mempercayai Yesus. Tuhan mau kita mempercayai Yesus. Saudara kenal dengan Jokowi, tapi Jokowi tidak kenal dengan saudara. Jokowi tidak pernah datang ke rumah saudara. Tapi kalau saudara mengenal Yesus, saudara percaya kepada Yesus, maka Yesus akan mengenal saudara. Dia akan masuk ke dalam pintu hati saudara. Dia mau duduk, dia mau makan bersama dengan saudara. Di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera, sehingga badai angin ribut bagaimanapun, kita akan tetap tenang karena ada Yesus bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai ayat penutup, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman yang bisa saya bawakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.